Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di YouTube atau podcastnya Malu Bertanya. Apa kabar Bas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah udah lama nggak ketemu, udah 1 pekan ya dari episode 1 kemarin ya. Orang minimalis ya. Iya, gitu kita ya. masih pakai baju ini aja ya kan. Ya, 7 hari pakai baju coklat ini ya, insya Allah nanti istri saya beliin yang baru. Gak apa-apa, itu satu jenis jadi nggak terlalu pusing ya. Nggak terlalu pusing, bener. Tapi agak muak ya ngeliatnya. Oke, setelah episode 1 nih kita balik lagi ke pembahasan Mas. Setelah episode 1 kemarin kita ngebahas tentang patriarki, budaya patriarki dan lain-lain, dan itu udah terbantahkan di zaman Rasul itu seperti apa. Para sahabat juga nge-provide istri-istrinya dan lain-lain lah. Nah, kita masuk kepada masih berkaitan, tapi ini mungkin berkaitan dengan urusan domestik. Oke. Nah, dalam Islam itu sebenarnya urusan domestik itu apakah benar hanya ditujukan kepada perempuan saja atau ada peran laki-laki nih di urusan domestik juga gitu? Oke, pertanyaan sangat bagus ya Mas Alvito. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kemarin kita udah sepakat ya di episode pertama ya. Betul. Teman-teman semua di sini yang nonton semoga sepakat bahwa perkataan seseorang yang mengatakan semakin paham dia dengan agamanya maka akan dia akan semakin patriarki itu tidak ditujukan kepada Islam, melainkan kepada individunya masing-masing. Betul. Ya kan? Kita lihat praktiknya di mana Rasulullah SAW dengan istrinya, kemudian para sahabat membuktikan bahwa ternyata memang patriarki itu dalam urusan bersama dalam rumah tangga itu memang nggak ada dalam Islam gitu kan. Ada yang kerjasama, saling berbagi, saling berperan, dan hubungannya lagi-lagi relasinya bukan majikan dan bawahan, tapi emang partner yang setara gitu. Betul. Nah, tadi pertanyaan Mas Alvito tuh bagus banget. Sebenarnya siapa sih yang bertanggung jawab dalam urusan domestik ini? Ada nggak Islam membahas demikian? Sebenarnya tuh ada Mas Alvito. Ada di beberapa kitab para ulama menjelaskan siapa yang bertugas mengurus kayak misalnya membuang kotoran kucing, ya kan, membuang kotoran kuda, mencuci baju, membersihkan piring dan semacamnya. Nah, ini saya coba kutip 4 ulama dari masing-masing mazhab biar fair dan adil. Yang pertama dari mazhab Hambali, itu diwakili oleh Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni. Beliau mengatakan begini, bahwa di dalam bab soal hubungan istri dan hulu, beliau mengatakan bahwa sesungguhnya seorang istri itu tidak diwajibkan berkhidmat kepada suaminya selain dari urusan istimta. Istimta itu urusan pelayanan seksual. Kayak misalnya dulu tuh kan gak ada mobil ya. Membersihkan kuda itu bukan urusannya istri. Membersihkan rumah, dapur, itu yang dilakukan hanyalah oleh suami. PIC utamanya adalah suami. Sehingga istri itu tidak dibebankan dengan perkara-perkara domestik. Meskipun di catatan kitabnya ya, di bagian bawahnya teman-teman yang punya kitabnya bisa buka ya. Itu dijelaskan bahwa al-aula yang paling utama adalah memang istri itu harus berkhidmat sesuai urf atau sesuai adat istiadat setempat. Agar apa? Agar menjaga balance, menjaga keseimbangan. Kalau memang istri lagi lengang, kemudian suami lagi capek, lagi lelah, ya udah bantuin aja gitu kan. Jangan dibuat hal yang kecil menjadi ribut. Itu yang pertama. Dari mazhab Hambali tadi. Kemudian dari mazhab Hanafi, saya kutip dari seorang ulama namanya Imam Al-Kasani dalam kitabnya Badai Al-Sonai. Beliau mengatakan juga dalam salah satu babnya bahwa kalau seorang laki-laki pulang bawa makanan dan belum dimasak, kemudian maksa istrinya masak, istri boleh nolak. Boleh nolak. Urusan ini. Enggak apa-apa. Misalnya seorang suami bawa misalnya apa ya, kalau antum bawa apa sih misalnya? Ya frozen food lah ya. Frozen food. Buah kan enggak dimasak kalau gitu. Iya maksudnya. Saya dipotongin ya kan. Katakan frozen food lah ya. Antum bawa dimsum, bawa nugget. Sosis, kemudian minta tolong ke istri, tolong dong digorengin gitu. Kemudian istri nolak. Itu enggak apa-apa sebenarnya. Kenapa? Karena kewajiban suami adalah menyediakan makanan yang sudah siap santap. Oke. Yang ketiga, dari pendapatnya Imam Malik atau mazhab Maliki. Itu dijelaskan dalam kitabnya Syekh Ahmad Ad-Dardir itu. Beliau dalam kitabnya Syahrul Kabir ala Mukhtasar Khalil menjelaskan juga hal yang serupa. Kalau seorang suami itu punya kemampuan menyediakan asisten rumah tangga kepada istrinya, itu wajib disediakan. Iya. Kayak contoh kemarin Ustaz Riza itu ya. Iya, terutama dalam kutipannya, kalau istrinya memang punya kegiatan yang sangat padat dan dalam kondisi dia itu datang dari keluarga yang terhormat. Oh iya, benar. Misal dia punya banyak kegiatan, dia punya banyak ngelola dakwah atau yayasan, itu wajib disediakan. Itu. Yang terakhir, pendapatnya paling terkenal dari kalangan Imam Syafi'i ya, diwakili oleh Imam Syai Rozi dalam kitabnya yang paling terkenal Al-Muhazzab. Ya, kitab ini banyak
syarah atau dikasih penjelasan oleh para ulama-ulama setelahnya. Contohnya Imam Nawawi, judulnya Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Ya, nama kitab aslinya, kitab lengkapnya Al-Muhadzab fi Fiqih Al-Imam Syafi'i. Beliau sama menjelaskan kurang lebih bahwa memang kewajiban seorang istri kepada suami itu cuma pelayanan seksual. Pure itu aja. Selebihnya masalah domestik, urusan rumah, itu bukan urusannya istri, bukan tanggung jawabnya dia, bukan kewajibannya dia. Nah, dari sini kita ambil kesimpulan. Sekali lagi, coba deh, apa yang saya ucapkan tadi, apa yang saya kutip, ada nggak ulama perempuan di situ? Ulama perempuan nggak ada. Semua laki-laki. Betul. Pertanyaannya, kalau yang ngomong adalah ulama perempuan, mungkin diskusi kita ini bisa aja dibantah. Iya. Kenapa? Karena mereka akan menganggap misalnya teman-teman laki-laki, itu manipulasi itu, ya kan? Iya, benar. Yang ngomong perempuan, ya kan? Siapa tahu itu cuma untuk kepentingan dia doang. Mereka Ya. aja. Sekarang yang ngomong ini laki-laki dari semua kalangan imam mazhab dan memang lintas zaman. Iya. Kurang bukti apa? Betul. Ya kan? Ini kan jadi sebuah plot twist ternyata dalam hidup kita. Kita, Alvito, dan teman-teman semua dibesarkan di budaya yang dimana laki-laki itu dipaksa nikah, disuruh cepet-cepet nikah. Biar apa? Biar ada yang ngurusin hidupnya. Iya, benar. Sebaliknya Budaya perempuan, kita ya kan? Perempuan, mereka itu harus bisa beres-beres rumah, harus bisa nyapu, baru bisa dikatakan layak menikah gitu. dan dapat jodoh yang baik. Gak jenggotan katanya kan. ya kan? Oke. Itu kita kan ditanamkan budaya seperti itu ya. Iya. Ayo cepat nikah biar ada yang ngurusin, Emang kita nggak bisa ngurus hidup kita sendiri sebagai laki-laki? Iya. Ya kan? Emang kita butuh seseorang yang sampai repot-repot harus ngurusin kita? Kita kan bisa mandiri sebagai manusia ya. Sebagai manusia, Ya kan? Nah, ternyata ini jadi sebuah plot twist dalam kehidupan kita yang mungkin teman-teman baru dengar ya. Ternyata dalam Islam itu diterapkan sebuah aturan yang sangat baku dan sangat mulia. Bahwasanya yang bertugas dan bertanggung jawab dalam urusan rumah itu bukan istri. Memang itu tugas jawab bersama. Terutama sebagai seorang suami yang tugasnya memberikan nafkah. Gitu Mas Alfa. Oke, berarti memang yang aku sempat sebutkan di episode sebelumnya Mas, yang tentang guruku menyampaikan bahwasanya ya tugas laki-laki itu semua yang di rumah itu sebenarnya tugas laki-laki. Iya. Berarti tepat ya untuk Iya, kalimat tepat, tersebut. tepat, Sehingga tepat. ya kita sebagai laki-laki mungkin bisa berkomunikasi aja, misal diminta meringankan beban misal di urusan masak karena kita mungkin nggak bisa masak gitu kan. Iya. Jadi itu nggak jadi masalah kalau misal dikomunikasikan ya Mas ya. Nggak jadi masalah. Sekarang gini, logika aja. Kita ajak orang-orang yang suka berpikir dengan logika. Oke? Bukankah makanan yang baik, yang sehat, yang bergizi itu adalah bagian dari nafkah? Benar kan? Betul. Makanan itu bukan bagian dari nafkah. Itu berarti menyediakan makanan yang sehat, memasaknya, memastikan, tadi antum bilang di episode pertama kan, sampai seorang suami itu harus menyuapi istrinya karena untuk memastikan makanan itu masuk ke mulut istri kan. Iya. Itu bukan berarti jadi kewajiban suami. Ya kan? Berarti memasak, mengolahnya itu kan jadi kewajiban suami. Betul. Sekarang bukankah pakaian yang layak, Iya. yang bersih, yang indah, yang anggun itu adalah bagian dari nafkah? Pakaian itu kan nafkah. Bang pakai nafkah. Itu berarti mencucinya, memastikan baju istri itu nggak ada najis, terus ya kan? harum wangi. Harum. Kemudian istri pakai nggak nerawang, itu kan juga bagian dari kewajiban suami. Betul. Lalu bukankah rumah yang nyaman, rumah yang indah, naungan yang menenangkan itu adalah bagian dari nafkah? Betul. Itu berarti suami harus menyediakan rumah, harus membersihkannya, menjaganya, merawatnya, itu juga menjadi kewajiban dia kan? Betul. Nah, kenapa saya juga bingung ya, kenapa laki-laki hari ini hanya memaknai nafkah itu hanya soal perihal angka dan gaji? Nah, itu ya benar. Kenapa mereka berpikir bahwa oke, gue udah ngasih nafkah, ya kan? Gue lepas tangan. Urusan rumah lu gitu. Itu urusan rumah lu gitu kan. Gue capek. Enggak. Laki-laki hari ini harus paham bahwasanya kelelahan mencari nafkah itu ada kelelahan milik dia sendiri. Kewajiban dia. Tapi kelelahan mengurus rumah itu ada kelelahan yang ditanggung bersama, bukan kelelahan yang ditanggung oleh istri. Betul. Karena Islam mengajarkan demikian ya. Tadi kan saya singgung beberapa pendapat para ulama imam mazhab ya. Jadi ini harus para laki-laki pahami dari sekarang. Belajar bagaimana qawam itu seperti apa. Kemudian siapa yang mengurus rumah, siapa yang bertanggung jawab. Apakah pantas seorang perempuan yang dijemput dari rumah orang tuanya dengan cara yang baik, dengan cara yang anggun. Kemudian setahun kita nikah dengan dia, kita lihat matanya di sini ada kantungnya. Iya, Ya kan? terus Dia ketika keluar lihat temannya memandang, kok lu nggak bahagia kayak di rumah tangga lu, kok lu kelihatan capek mukanya, kok kelihatan lesu, kok lu baju lu nggak lebih indah daripada setelah lu nikah ya kan? Itu kan menjadi kritikan sebagai kita sebagai suami. Kan? Kalau penampilan istri itu memang seringkali menjadi representatif keberhasilan kita Betul, sebagai sepakat. seorang suami ya kan.
Kalau seorang anak biasanya itu cenderung ke ibunya, Ke ibunya. ya kan? Bagaimana seorang ibu yang mendidik anaknya. Tapi seorang istri, kalau dia keluar rumah, ngelihat teman-temannya, bayangin teman-temannya ngelihat dari dia sebelum nikah tuh bahagia, matanya bercahaya, berbinar-binar, semangat, optimis. Tapi ketika nikah sama kita, dia lemes, dia nggak punya tenaga, make up enggak gitu make up pun enggak mukanya sempet, pucet gitu. pucat, minjem uang, ya kan? Itu kan menjadi tanda bahwa Kegagalan kita kita sebagai gagal suami. sebagai seorang suami. Betul. Itu ya teman-teman tentang apa namanya? Tentang tanggung jawab laki-laki di bidang yang memang sebenarnya itu ya urusan laki-laki sebenarnya, Iya. bukan sebagai tanggung jawab perempuan di urusan rumah gitu ya Mas ya. Artinya ini benar-benar apa ya, di sosial media banyak banget yang kemarin Mas Bas apa namanya? Singgung tentang perempuan yang ngasih makanan bekal suaminya. Oh, itu dari korban patriarki. Enggak, mungkin itu bagian daripada ikhtiar istrinya untuk mendapatkan ridho suaminya. Gitu. Jadi bagi teman-teman yang mungkin di sini masih pengen belajar pengen menikah atau sedang berproses, mungkin teman-teman harus pahami bab ini dulu nih. Yang laki-laki harus paham tentang bab dia nafkah itu bukan cuma soal uang dari Mas Bas singgung, terus juga memastikan makanannya bergizi, makanan bergizi walaupun gak gratis gitu ya. Terus tadi apa namanya, pakaian rumahnya gitu ya, yang mana harus rapi, wangi, bersih dari najis segala macam. Sehingga inilah sebenarnya indahnya Islam itu memuliakan wanita, bukan menjadi objek patriarki. Nah, ini menjadi kekeliruan bagi teman-teman semuanya. Mungkin itu Mas Bas, thank you banget untuk materi kali ini, luar biasa. Ini benar-benar meluruskan statement-statement yang liar di sosial media gitu ya. Itu saja untuk podcast kali ini, luar biasa dari Mas Bas. Dan teman-teman malu bertanya, bagi yang ingin membahas sesuatu hal boleh komen di bawah dan akan kita bahas bersama-sama. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.